Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahi alladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang saya muliakan para alimil ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengajar majelis-majelis taklim yang hadir di Masjid Ar-Raudhah, wabil khusus untuk Ketua Takmir Masjid Ar-Raudhah Al-Mukarram panjenenganipun Abah Musallin, Ketua Ranting NU Kebuan Sikap panjenenganipun Abah Bambang Mardianto, orang tua kula Abah Gunari, Abah Sutarno, Abah Sodik, Abah Soim, Abah Ali Mustaqim, Ketua Muslimat Ar-Raudhah Al-Mukarramah panjenenganipun Umi Nikmatul Aini. Semoga Allah panjangkan usia guru-guru kita, Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama, khususnya di Geria Permata Gedangan 2 tercinta ini. Amin ya rabbal. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, aparatur pemerintah, baik yang hadir ataupun yang diwakili. Di kertas saya ada Bapak Kades. Di Bapak Kades tokoh sudah enggak ada, baik. Yang mewakili segenap kepala lingkungan Masjid Ar-Raudhah, Ketua RW 07 dan 08, Abah Nur Joko dan Abah Bambang Prihasto, segenap tim perjalanan safari dakwah dari Badan Wakaf Al-Quran Kota Surabaya, Ustadz Musyafa, Bang Billy, Bang Azki dan kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena keterlambatan. Rupanya tadi kami kendala di gerbang tol agak lambat tadi. Tapi saya percaya bahwa terlambat masih lebih baik daripada tidak datang sama sekali. Itu dalihnya orang yang terlambat, nggak ada lagi selain minta maaf. Yang kedua, permintaan maaf saya juga dikarenakan suara yang sudah mulai mengendor, agak-agak serak-serak becek karena musim hujan. Tapi saya percaya insya Allah tidak akan mengurangi kekhidmahan kita dalam rangka majelis ilmu pada malam hari ini. Yang ketiga yang utama, kehadiran kami di Masjid Ar-Raudhah ini sesungguhnya memiliki satu misi, yaitu untuk mengumpulkan puwakaf-puwakaf Al-Quran skala nasional yang tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali Al-Quran di tengah-tengah masyarakatnya. Banyak yang bertanya kepada kami, Syauki, kok kalian bersama tim mau-mauan sih? Datang dari satu musola pindah ke masjid, hadir dari satu kota pindah ke kota lain, silaturahmi di berbagai macam provinsi di Indonesia ini. Kalian tinggalkan keluarga, kalian tinggalkan kampung halaman,
datang ke tempat yang benar-benar terbaru bagi kalian. Apa alasan kalian melakukan perjalanan ini? Saya bilang sama saya punya kawan, ngenten Mas, cuma 2 alasan saja yang saya mau sampaikan. Kalau saya sampaikan semua alasan, insya Allah sampai pagi tidak selesai. Saya bilang sama teman saya, mengambil keberkahan Masjid Al-Ridha ini sekalian, saya hanya ingin menyampaikan 2 alasan utama kami. Kenapa kami mau melakukan perjalanan ini? Pertama, kami hanya ingin ada dalam sedikit kehidupan kami di dunia ini yang sementara membawa manfaat bagi agama kami. Jangan pernah kita tanyakan, memangnya apa yang sudah Islam lakukan buat kami di Gria Permata Gedangan 2 ini, Syauqi? Kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, Islam selalu melakukan sesuatu untuk kita. Pertanyaan yang tepat, tanyalah sama diri kita masing-masing, apa dalam kehidupan kita yang sudah membawa manfaat bagi Islam kita. Sedangkan baginda Nabi mengajarkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang membawa manfaat bagi manusia lainnya. Itu alasan pertama kami, Pak. Yang kedua, Bu, alasan kami, ini bukan alasan, saya yakin Bapak Ibu pun merasakan bahwa belakangan ini kita di Indonesia sedang mengalami yang namanya darurat Al-Quran. Banyak dari kita umat Islam sekarang ini tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Berapa banyak masyarakat kita di Sidoarjo ini umat Islam yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas hiasan dinding rumah belaka. Bahkan minta maaf, minta ridho. Kalau kita mau jujur, berapa banyak kita di Gria Permata Gedangan 2 ini yang hanya menjadikan Al-Quran tidak lebih sebatas mahar pernikahan saja. Selepas akad nikah, dengan dalih penghormatan terhadap kesucian Al-Quranul Karim, selepas akad nikah Al-Qurannya ditaruh di tempat yang tertinggi, bahkan untuk diambil pun susah lagi, Pak. Kapan kira-kira Quran bisa turun ke tengah-tengah masyarakat? Biasanya seperti saat ini, awal-awal Ramadan. Tapi ini di Jakarta loh, Pak, bukan di sini. Insya Allah kalau di sini sama. Kita yakini Al-Quran sebagai imam kita. Tapi pada keseharian kita justru kita menjadikan Al-Quran sebagai makmum kita. Kira-kira yang benar, makmum yang ikut imam atau imam yang ikut makmum? Belum pada bukan ya? Kok pada lemes-lemes gini? Ayo, kira-kira kalau dalam sholat makmum ikut imam, apa imam ikut makmum, Bu? Makmum ikut imam. Al-Quran memerintahkan kita pergi ke barat, maka kita jalan ke barat, Pak. Al-Quran memerintahkan kita pergi ke timur, maka harusnya dengan senang hati kita jalan ke timur. Tapi yang terjadi sekarang kita umat Islam, Al-Quran memerintahkan ke barat, kita jalan ke timur, Pak. Al-Quran memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, tapi yang terjadi di Gria Permata Gedangan 2 ini, kita sholat berjamaah kalau ada waktu. Al-Quran memerintahkan kita untuk mengeluarkan harta di jalan Allah, tapi dengan dalih keikhlasan. Yang penting ikhlas, kita pasti keluarkan untuk agama yang terkecil. Percaya mboten? Kulo tanya, boleh kulo tanya, Pak? Ketika hari Jumat, orang laki-laki di Gria Permata Gedangan 2 ini pada sholat Jumat apa tidak? Sholat apa tidak? Sholat.
yang sholat. Oh iya yang sholat Pak, yang tidak kan tidur Pak. Baik, masuk kita ke Masjid Ar-Raudhah. Biasanya kalau naik teng Jakarta niku sebelum khotib naik ke mimbar, biasanya ada kotak infak lewat. Di sini sama apa enggak Bah? Alhamdulillah kalau sama. Nih buat bapak-bapak, pertanyaanku loh. Ketika kotak infak hadir di hadapan panjenengan sedoyo, panjenengan sadar dari rumah menuju Ar-Raudhah di kantong baju koko kita bawa duit ada 100 ribu, 50, 20, 10, 5 ribu. Berapa yang biasa dimasukin ke kotak? Inilah kita Pak. Nah makanya mengambil momentum Ramadan ini, di mana Ramadan ini justru malah bulan unzila fihil Quran. Quran turun di bulan Ramadan ini Pak. Kami mengajak sekali lagi dengan kerendahan hati kami, dengan keridhaan Bapak Ibu sekalian yang hadir di Masjid Ar-Raudhah, kami ingin mengajak keluarga besar Masjid Ar-Raudhah malam hari ini mau ikutan dalam rangka menghidupkan Al-Quran di program Wakaf Al-Quran. Insya Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, sebelum kita mulai majelis malam hari ini, sebentar lagi akan ada tim kami yang mengitarkan kotak infak. Tapi jujur, saya lebih baik jujur malam hari ini langsung di hadapan Bapak Ibu daripada nanti Bapak Ibu bertanya kepada kami soal infak ini. Nanti ada yang merasa infak saya kan tadi sudah berinfak untuk Al-Quran. Bukan. Tujuan infak ini bukan untuk Al-Quran Bah. Tapi tujuan infak ini adalah mutlak untuk membantu meringankan safari dakwah kami bersama Al-Quran selama kami hadir di Jawa Timur ini. Karena memang kehadiran kami di Jawa Timur ini mulai dari 6 hari yang lalu sampai malam hari ini di Sidoarjo, alhamdulillah tidak atas sponsor dari perusahaan manapun, juga tidak atas bantuan dari pejabat manapun. Kenapa bisa begitu? Kok nekat Syauki? Sebab kami dari yayasan dimodali program Al-Quran ini kalau mau berhasil harus benar-benar dari umat. Maka insya Allah manfaatnya akan terasa kembali kepada umat itu sendiri. Nah makanya kami ingin mengajak segenap jamaah keluarga besar Masjid Ar-Raudhah untuk menjadikan dirinya masing-masing seperti apa yang sering didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah. Allahumma, para malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik bagi mereka-mereka yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kerendahan hati kami berharap jamaah Masjid Ar-Raudhah mau sudi dan kiranya membantu meringankan safari dakwah Al-Quran di Masjid Ar-Raudhah ini. Mau Bu membantu meringankan safari dakwah Al-Quran? 8 orang. Alhamdulillah. Tapi ini kan lebih dari 8 orang ini. Mau membantu meringankan safari dakwah agama Allah untuk Al-Quran? Alhamdulillah. Bawa duit? Bercanda. Baik, yang bawa duit dan mau membantu untuk menghemat waktu, tolong siapin dulu duitnya. Yang ndak bawa duit juga boten nopo-nopo, pinjam dulu sama sebelahnya. Oh enggak bercanda. Baik, ayo sama-sama kita bersolawat asghil. Semoga lewat solawat asghil yang kita bacakan ini, Allah jauhkan Sidoarjo kita dari bencana. Allah jauhkan orang-orang zalim dalam kehidupan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi
Allahumma salli ala wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu, semoga harta yang Bapak Ibu keluarkan secara tunai malam hari ini nilainya dilipat gandakan dari Allah, baik untuk urusan dunia kita, lebih-lebih untuk urusan akhirat nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia, tak terasa malam hari ini kita sudah tiba di malam ke-6 dari bulan Ramadan. Dulu orang tua saya Rahmatul Abror Kiai Zainuddin MZ, mudah-mudahan Allah ampuni atas segala dosa-dosa beliau. Beliau pernah mengajarkan begini Pak. Apa kata beliau? Ada dua perbuatan di dunia ini, di mana dalam dua perbuatan ini Allah tidak kasih tahu seberapa besar dosa dan pahala di dalamnya. Tapi justru kita manusia sering terjebak dalam berani melakukan, berani mengecilkan, bahkan berani menyia-nyiakan dua perbuatan ini Pak. Padahal di dua perbuatan ini Gusti Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar timbangan dosa dan takaran pahala di dalamnya. Ada teman saya protes, Syauki, iya Pak, kamu ini ngomong di Ar-Raudhah soal dosa dan pahala si Syauki. Memangnya salah? Yang enggak salah sih, cuma santai saja dalam kehidupan. Kan Allah memang enggak kasih tampak pahala dan dosa. Sudahlah, jalanin saja apa yang diajarkan orang tua dalam pepatah, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Mumpung masih muda puas-puasin, nanti kalau sudah tua tinggal bongkoknya. Saya bilang, iyalah Pak, kalau hidup kita bisa sampai tua. Tapi jangan lupa yang namanya urusan rezeki, jodoh dan maut mutlak milik Allah. Betul apa betul? Ya enggak begitu Syauki, maksud saya sudahlah. Kita tuh dalam ibadah, dalam kehidupan jangan suka cari untung. Cari untung bagaimana? Itu kamu ngomong pahala dan dosa kan namanya masih cari untung. Memang yang baik bagaimana ibadah kalau enggak perlu dosa dan pahala? Ya ibadah yang baik itu kan yang lillahi ta'ala. Oh begitu ya? Iya baik. Saya tanya sekarang sama jamaah di Masjid Ar-Raudhah ini. Bu, ibadah yang jenengan lakukan selama ini lillahi ta'ala atau ada pamrih? Alhamdulillah. Pak,
ibadah yang selama ini jenengan lakukan di Sidoarjo lillahi ta'ala atau ada pamrih? Subhanallah. Yakin? Betul? Kalau memang jenengan bilang sendiri ibadah lillahi ta'ala, boleh dong saya tanya lagi. Berapa banyak dari yang tadi bilang ibadahnya lillahi ta'ala, tapi dalam sholatnya saja masih takut neraka, pengen masuk surga? Monggo angkat tangan. Ayo. Semua. Loh, cari lillahi ta'ala. Kalau ibadah yang kita lakukan masih takut neraka, pengen masuk surga, itu pamrih, Pak. Cari untung. Cari untungnya di mana? Masuk surga, wedi neraka. Lalu memang ibadah yang lillahi ta'ala yang seperti apa sih Syauki? Ajarin. Diajarkan oleh Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Bukan saya yang ngajarin, Pak. Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Sebentar Syauki, ada apa Pak? Kenapa kamu enggak langsung ke Nabi ngambil contoh? Kenapa mesti ke ulama-ulama? Ulama kan enggak ada yang maksum. Yang maksum cuma Nabi. Baik. Ada dua alasan kenapa saya enggak langsung kepada baginda Rasul. Pertama, jarak kita sama baginda Nabi itu terlampau jauh, Pak. Hampir 15 abad. Sekarang sudah 1447. Kita enggak pernah tinggal di zaman Nabi. Kita enggak pernah tinggal di zaman sahabat. Bahkan kita juga nggak pernah tahu salafus soleh. Makanya terlalu muluk kalau langsung bernisbat kepada Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satu manusia pun, saya ulang biar nggak salah paham. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang benar-benar bisa lillahi ta'ala ibadah cara Nabi. Memang bagaimana lillahi ta'ala cara Nabi Syauki? Baginda Nabi mengajarkan dalam ibadah yang lillahi ta'ala, beribadahlah kalian seolah-olah kalian sedang melihat Allah. Tapi kalaupun kita tidak mampu melihat Allah, maka yakini Allah yang sedang melihat kita. Ada yang mampu, Pak? Berapa banyak dari panjenengan yang setiap saat merasa Allah sedang liatin, Pak? Percayalah, Pak, kalau semua manusia merasa, dan memang benar Allah sedang memperhatikan kita. Tapi kalau kita merasa Allah sedang melihat kita, maaf jangan tersinggung. Tidak akan ada maksiat di Sidoarjo ini. Nyatanya yang mabuk masih banyak, yang korupsi masih banyak, yang numpang hidup di masjid masih banyak. Kenapa? Karena kita nggak merasa Allah sedang memperhatikan kita, Pak. Siapa yang bisa seperti itu ibadah? Nah, makanya saya ambil yang agak mudah, karena baginda Nabi mengajarkan dalam beragama yasiru wala tu'assiru. Kalau bisa yang mudah, kenapa mesti dipersulit, Pak? Ento semuanya juga bakal bermula kepada baginda Nabi. Bermulanya tetap ke baginda Nabi, ujungnya tetap di baginda Nabi. Inilah pentingnya belajar agama bersanad. Saya ngaji sama orang tua saya, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ. Ki Zainuddin ngaji dari gurunya Hadratus Syekh Mbah Idam Khalid. Mbah Hadratus Syekh Mbah Idam Khalid ngaji lewat kawan seperjalanannya beliau. Kalau saya mau ambil dari tanah Jawa nih, saya ambil dari tanah Jawa dulu. Mbah Hadratus Syekh Mbah Khalil, Mbah Idam Khalid ngajinya sama kawan seperjalanannya beliau, Mbah Hashim Hadratus Syekh Mbah Wahid Hashim.
Mbah Wahid Hashim ngaji sama orang tuanya langsung, Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari ngaji di Madura bersama Hadratus Syekh Syekhona Khalil Bangkalan. Seketika berangkat ke Mekah, ngajinya kepada dua guru mulianya. Kalau enggak Syekh Abbas Al-Maliki sama Syekh Abu Bakar Asy-Syato, pengarang kitab I'anatut Thalibin. Ke atas lagi sudah bertemu sampai ketemu di 4 mazhab fikih utama. Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Hambali. Kula menggunakan mazhab Imam Syafi'i dalam ibadah. Maka ketika ada yang nanya Imam Syafi'i ngajinya dari mana, kula harus bisa jelaskan. Imam Syafi'i ngambil 2 sanad yang mulia. Pertama dari Imam Malik, yang kedua dari Imam Waqi'. Ketemu Imam Waqi' sudah di tabi'in. Tabi'in ngajinya dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nabi dari Jibril. Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang di tanah Jawa. Kalau mau saya tarik ke tanah Kalimantan, bisa juga. Saya ngaji sama orang tua saya Kiai Zainuddin MZ. Kiai Zainuddin MZ ngaji sama gurunya Hadratus Syekh Kiai Idham Khalid. Kiai Idham Khalid cucu kelima dari Hadratus Syekh Arsyad Al-Banjari. Syekh Arsyad Al-Banjari muridnya Syekh Saman Al-Madani. Syekh Saman terus tetap ketemu di Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketemu di Imam Malik dan Imam Waqi'. Imam Malik dan Imam Waqi' bertemu di tabi'in. Tabi'in dari sahabat. Sahabat dari Nabi. Nabi dari Jibril. Jibril langsung dari Allah. Tinggal mau narik kemana? Mau narik ke ujung pandang saya bisa. Lewat Syekh Yusuf Al-Makassari. Mau narik sampai ke Pekanbaru, Riau, saya bisa bertemu di Syekh Abdurrahman Siwak. Ketemu lagi. Makanya orang kalau ngaji, insya Allah bertemu. Kalau nggak diusul, di furu, pasti ketemu. Nggak mungkin nggak. Kayak kita nih di Jawa nih, semua sumbernya mesti ketemu di Hadrati Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Mesti itu. Mau ditarik kemanapun, mau ditarik ketemu jadi Mbah Wahab Hasbullah. Mbah Wahab Hasbullah ngajinya sama siapa? Mbah Hashim. Mau narik dari mana? Dari Banyuwangi, Mbah Kandar. Tetap bertemu di Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Ini loh enaknya berguru. Dan itu Islam. Ini sekarang banyak dari kita, mohon maaf Mbah, sanad keguruan sekarang ini sudah mulai tidak mesti. Orang ngambil gampang. Berapa banyak dari kita sekarang ngaji sama internet. Belajar karo Mbah Google. Kajian agama lewat chat GPT. Makanya jangan heran umat Islam sekarang banyak tahu tapi tidak tahu banyak. Kita sekarang nih Pak, banyak tahu tapi tidak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, saya juga katanya. Berapa banyak kita sekarang orang yang baru ngaji bab katanya sudah berani menyalahkan amaliyah yang dilakukan guru-guru dan orang tua kita sekarang. Orang yang baru hijrah 1 tahun, sebulan bahkan sudah berani mengkafir-kafirkan ulama-ulama yang puluhan tahun tinggal di pesantren, Pak. Ini sekarang ngaco sekarang Pak Islam ini. Ini sudah min akhirus sa'ah, sudah akhir waktu sekarang nih. Di mana dibaca oleh baginda dibaca oleh sebuah makalah, apa ciri-ciri akhir waktu itu? Akhir waktu itu katsirul khutaba wa qalilul hukama. Banyaknya penceramah tapi sedikitnya para ahli ilmu itu sekarang. Saya minta maaf, saya percaya di Jawa Timur ini sama dengan Jakarta dan semua agama begitu. Islam, semua daerah begitu. Ngapunten. Tahun 60 sampai 80 orang mau dipanggil ustadz itu nggak mudah. Demi Allah Pak, nggak mudah orang untuk dapat gelar ustadz. Itu baru ustadz, belum masyayikh. Coba. Untuk bisa dipanggil ustadz minimal belajar 3 sampai 6 tahun di pesantren. Ini program progresnya nih. Sudah selesai 6 tahun termasuk kita khidmah dulu di pesantren. Paling lama 2 tahun. Pulang kita ke Sidoarjo, apa bisa langsung berangkat? Bisa dipanggil ustadz? Belum.
Kalau orang tua masih punya keluasan rezeki, diberangkatin Mekah Madinah saat itu. Ngapain? Belajar hadis secara langsung dari sumbernya. Termasuk guru mulia di sana belajar hadis, Syekh Hasan Asyatiri, Rahmatul Abror, Habib Hasan Asyatiri. Pulang ke Sidoarjo, belum jadi ustadz dulu, belum bisa disuruh ceramah. Masih ngaji alif-alifan dulu, ngajarin anak kecil. Alif fathah, a, alif kasroh, i, alif domah, u. Masih pada hafal panjenengan. Subhanallah. Ya Allah. Lalu santri-santrinya anak kecil makin banyak. Kemudian ada satu orang tua percaya, disuruh mimpin tahlil malam Jumat. Mimpin tahlilnya enak, disuruh kultum. Setelah kultumnya bagus, disuruh khutbah Jumat. Khutbah Jumat rukun dan syarat yang gak terlepas. Baru mulai dipercaya main dari kampung ke kampung. Baru ketika sudah mulai hebat, baru dapat gelar ustadz. Dulu. Sekarang orang mau jadi ustadz mudah mbak ya, biaya. Mudah sekarang. Sholat saja berjamaah di Ar-Raudhah 5 waktu nggak putus-putus selama seminggu, keluar ada yang manggil ustadz sekarang. Tambah jubah. Inilah sekarang Pak, ya Allah, orang muda sekali sekarang ini menjatuhkan hukum asatis padahal mereka nggak punya ilmu. Makanya yang terjadi apa? Ketika kita banyak tahu tapi nggak tahu banyak, perbedaan yang akan kita perbesar, Pak. Terlalu sombong kita langsung ke Nabi, padahal kita nggak ngikutin zamannya. Kita nggak mau, ulama nggak ada yang masum cuma Nabi. Monggo, silahkan sholat bareng Nabi sana. Kita bisa tahu cara Nabi sholat dilewat para sahabat, yang diteruskan oleh para tabi'in, tabi'in, salafus soleh, imam-imam mazhab, guru, sampai kepada kita saat ini, Pak. Kalaupun ada ikhtilaf itu bukan untuk memperpecah. Ikhtilaf antar mazhab fikih yang terjadi itu cuma sebatas wilayah dakwah, bukan ibadah. Ini yang seringnya ikhtilaf terjadi nih. Banyak yang dari kita so tahu. Apa katanya? Syauki, ini kan kita Ramadan nih. Dan ikhtilaf ini selalu terjadi di Ramadan. Islam itu kan lahir di tanah Arab. Saya bilang enggak Pak. Islam lahir di tanah Mekah. Bukan di tanah Arab. Kata siapa Islam lahir di tanah Arab? Islam lahir itu di tanah Mekah. Bahwa Mekah Madinah bagian dari Arab, tapi Arab bukan Mekah Madinah. Saya ulang. Bahwa Mekah Madinah bagian dari Arab, tapi Arab bukan Mekah Madinah. Harus dibedakan ini Pak. Ya. Tapi baiklah. Rata-rata orang Arab itu Syauki, kenapa Mas? Di Arab nggak perlu pakai imsak. Lalu kenapa di perumahan Gria Permata Gedangan 2 harus pakai imsak? Oh, soal imsakiyah. Iya. Begini Mas. Yang tidak menggunakan imsak itu mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Di mana ketiga imam ini baik guru sama murid dakwahnya di Jazirah Arab saat itu. Di mana orang Arab, ya karena Islam turun di Mekah Madinah, bagian dari Arab, orang Arab itu sama ibadah tertib. Ini bedanya kita sama orang Arab Pak. Orang Arab niku kerja cuma untuk nunggu waktu sholat. Sedangkan kita kerja niku untuk urip. Beda. Sama. Mudah-mudahan Bapak Ibu panjenengan sedoyo dikasih kenikmatan rezeki untuk bisa umroh Ramadan. Nanti panjenengan lihat sendiri di sana. Orang Arab niku tertib Pak.
Setiap mereka habis makan sahur, mereka berbondong-bondong turun tuh ke Masjidil Haram, ke Nabawi. Ada yang baca Quran, ada yang sholat sunnah, ada yang zikir, ada yang ngobrol di halaman masjid. Sehingga merbot masjid di sana, Pak, nggak perlu nengok ke belakang nyariin jamaah. Begitu sudah masuk azan, langsung azan, selesai. Kenapa? Jamaah udah pada ngumpul di masjid. Jadi nggak perlu lagi imsak. Lalu kok di Indonesia pakai imsak, Sauki? Indonesia kebanyakan menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i berasal dari Baghdad, dari Irak. Tapi murid-murid dari Imam Syafi'i banyak dakwah di Jazirah Asia. Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan lain sebagainya. Di mana orang Asia itu sama ibadah suka ngecilin. Nggak usah bicara Asia, bicara Sidoarjo. Orang Sidoarjo niki sama ibadah suka ngecilin kok, Pak. Apa buktinya, Sauki? 5 menit mau azan subuh baru bikin kopi kita, Pak. Nggih, nggih. Nah, murid-murid Imam Syafi'i saat itu khawatir. Ketika lagi enak-enak minum kopi, nanti datang kedengaran suara azan, kopi masih di tenggorokan, batal puasa kita saat itu. Makanya dibikinlah sistem imsakiyah. Imsakiyah itu bukan langsung berhenti langsung mulai puasa, cuma lampu kuning. Ingat, ini lampu kuning, sebentar lagi mau azan. Kenapa dibikin imsakiyah? Karena perbedaan waktu, Pak. Nih saya jelasin dari usulnya. Dulu ketika masih imam-imam mazhab, para salafus soleh, ya, baginda Nabi, itu jatuh waktu sholat itu saat azan di kalimat hayya 'alas sholah. Makanya ada hadis, ketika kedengaran azan tapi di mulut masih penuh, maka silahkan habiskan makananmu yang di mulut. Karena apa? Jatuh waktu sholatnya itu di kalimat hayya 'alas sholat. Itu pendapat pertama. Yang kedua, baru kemarin diterangkan oleh Gus Baha, bahwa kalimat itu ketika kedengar suara azan, maka teruskan saja makananmu. Itu ternyata di fajar kazib. Karena karena Bilal, Sayyidina Bilal, azan itu 2 kali saat itu. Di zaman Nabi azan 2 kali, di fajar kazib sama fajar sodik. Ini enggak langsung ngambil hukum dari hadis, tapi enggak pernah tahu penjebaran dari ulama-ulama. Sehingga apa? Dengan mudahnya sekarang ini, kalau kedengaran azan mulut masih ada, habisin dulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal fatwa fikih mutaakhirin jatuh waktu sholat mulai dari azan pertama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah masuk waktu sholat. Tuh repotnya belajar dari internet. Orang sekarang ngomong agama, ilmunya S2. Apa S2? Setahu saya. Iki repot ngaji bab katanya. Nggak percaya sekarang orang ngomongin agama setahu saya. Buka internet panjenengan lewat handphone pintar. Ada seorang penceramah membicarakan hukum di hadapan jamaahnya. Menurut saya rukun wudu, muka dan telapak tangan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa iki, Pak? Itu didengarkan oleh ratusan jamaahnya, Pak. Coba bayangkan ketika itu yang dipakai, kira-kira sholatnya sah apa ora?
Ini bahayanya Pak. Makanya mumpung masih banyak ulama-ulama kita di sini, yang sanadnya itu pun mutasil, sambung menyambung sampai bertemu di baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Guru yang baik nggak perlu diminta, harus memberikan sanad sebelum ngajar. Murid yang kritis wajib meminta sanad keguruan dari gurunya. Ini loh namanya timbal balik. Kenapa begitu? Al-Imam Ibnu Mubarak dalam muqaddimah di Sunan Bukhari jelas sekali Pak. Apa? Al-isnadu minaddin. Sanad itu bagian daripada agama. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mencatat niku apa? Orang yang belajar agama tanpa ada guru, fasyaikhuhu syaitan. Gurunya adalah, hati-hati. Makanya jangan terlalu pede, dikit-dikit nisbat ke Nabi. Benar, tapi apakah para ulama itu enggak merujuk kepada Quran dan hadis? Ini akibatnya repot saat ini Mbah Yai. Akibat para dosen-dosen di kampus Islam, ketika mereka ngambil jurusan filsafat ngawur. Berijtihad boleh dilakukan semua orang. Innalillahi. Karena ada belajar dari hadis Nabi, kalau ijtihadnya salah dapat 1 pahala, kalau benar diberikan 2 pahala. Tapi lupa menjelaskan syurutul ijtihadnya apa. Ada syarat-syarat ijtihad. Guru kula Rahmatul Abrar Muallim Syafi'i Hazami yang dikenal sebagai sumur yang tidak pernah kering, ada bukunya ditulis oleh muridnya beliau. Sumur yang gak pernah kering, seorang ulama Betawi. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan beliau. Ketika setiap Ramadan, tanggal saat mau menjelang Ramadan, beliau selalu diminta ijtihad. Apa kata beliau? Sudahlah yang enak ikut pemerintah. Itu loh orang alim sesungguhnya. Bukan karena alim langsung memberikan syarat. Kenapa? Khawatir kalau salah, ngajak orang salah, fasu'ila faftau bi ghairi ilmin dhallu wa adallu. Kalau orang dimintakan fatwa lalu memberikan fatwa tapi nggak ada ilmu dasarnya, maka dia akan sesat dan menyesatkan. Ini yang terjadi saat ini, Pak. Ngeri kita ini zaman sekarang, Pak. Orang banyak sekali bicara agama, padahal entah datang dari pesantren mana. Orang jadi penceramah dulu berat, Pak. Panggilan ustadz itu atas ridho dari masyarakat, bukan mentasbihkan. Orang jadi ustadz dulu syaratnya berat, sekarang jadi ustadz polling SMS, Pak. Wih tenang nih. Lu ini zamannya zaman apa ini sekarang? Gunung diuruk, sumur digali. Orang kecil modalin orang kaya. Coba lihat. Sedih kita, Pak, melihat orang berceramah baik di TV maupun panggung-panggung maulid, mereka pada lompat-lompat, sangat tidak menjaga muruah gurunya sendiri sesama ulama. Ini zaman sudah makin edan, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Min akhirus sa'ah. Bahkan berapa banyak dari kita yang sempat bersedih ketika ulama-ulama kita ada yang meninggal di sini. Padahal diajarkan oleh sebuah maqalah, "Malam yahzan bimautil alim fahuwa munafik." Barang siapa yang tidak pernah bersedih atas meninggalnya satu orang alim, maka dalam dirinya termasuk golongan orang-orang munafik. Kenapa? Mautil alim, mautul alam. Ini sekarang terjadi, Pak. Apakah di dalam diri kita sudah terpatri sifat munafik dalam kehidupan kita di dunia ini? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi paham ya kenapa saya enggak ngambil langsung ke Nabi? Karena memang terlampau jauh, Pak. Jangan muluk-muluk kita, Pak.
Sedikit-sedikit, yang penting kan langsung nisbat sama Nabi. Menurut Ustadz sunnah saya, innalillahi. Antum baru Ustadz sunnah bang, Ustadz saya wajib semua. Ya mumpung masih bagus belajar dari internet selama kita punya guru yang terlihat. Saya ulang, bagus belajar dari internet, ambil ilmu internet pak. Gunakan internet sebaik-baiknya. Tapi selama kita punya guru yang terlihat. Kenapa? Ketika kita nggak paham, kita bisa tanya sama guru kita. Coba bayangkan kita tarik ilmu dari internet. Kita nggak punya guru. Paham tidak paham, kita akan telan mentah-mentah. Iya kalau benar, kalau salah. Iya kalau salahnya sendiri sudah salah ngajak orang salah. Tidak ada kesalahan dalam Islam. Saya setuju. Yang ada orang salah dalam Islam. Sekali lagi. Tidak ada Pak Allah menciptakan kesalahan. Buka Quran, buka hadis, buka kitab-kitab fikih. Ada nggak Allah menceritakan aku menciptakan kesalahan? Ada apa tidak? Nggak ada. Kalau orang salah banyak. Saya nggak ngerti salah paham atau pahamnya yang salah. Ya kan ada dua kemungkinan. Salah paham, pahamnya yang salah. Paham sampai sini? Inilah pentingnya. Ngaji bersanad yang muttasil. Sampai ketemu di baginda Rasul. Semua kita akan kembali kepada baginda Rasul. Tapi tingkatannya beda-beda. Saya punya tamsil begini. Kita punya rumah 2 tingkat Pak. Panjenengan punya rumah ada lantai 2. Kalau panjenengan ini pun lompatnya tinggi. Nggak perlu buang duit bikin tangga. Langsung aja lompat. Tapi kalau kita sadar lompatan kita pendek, maka kita perlu alat yang bernama tangga. Dan untuk membuat tangga harus mengeluarkan duit. Ini masuk pesantren sudah pada ngeluh. Padahal anaknya bakal jadi calon orang alim. Tapi begitu masuk di sekolahan-sekolahan bonafit, yang sejutaan seuang iurannya santai-santai saja kita. Pesantren 700.000 komplainnya sampai tidur-tidur. Betul. Ini loh kita. Kita masukin anak-anak kita SD di sekolahan-sekolahan bonafit. Bayarannya 800.000, 900.000. Tapi giliran ngaji di TPQ bayar 20.000 4 bulan nunggak kita. Apa yang mau dicari Pak? Ayo perbaiki lagi cara pandang kita kepada Islam Pak. Islam itu rahmatan lil alamin. Perbedaan di tengah umatku adalah rahmah yang Allah berikan selama tidak untuk berpecah belah. Nah, ya. Jadi paham ya? Ibadah kita masih cari untung. Paham? Lillahi ta'ala. Belum. Nah makanya malam hari ini saya cuma ingin mengingatkan apa yang pernah disampaikan oleh orang tua saya, Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ. Ada 2 perbuatan di mana pahala dan dosa Allah tidak kasih tahu. Apa itu Syoki? Pertama, amaliyah yang tidak ada timbangan pahalanya. Apa yang kita lakukan sekarang? Ramadan. Ini hati-hati Pak. Hati-hati. Kalau ibadah-ibadah lain Allah kasih tahu timbangan pahala. Makanya panjenengan pun semangat melakukannya. Sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Jelas tuh pahalanya. Makanya ibu suka berisik kepada suami kalau lagi di rumah ngajak sholat berjamaah. Betul atau betul? Kenapa? Pahalanya jelas. Apalagi sholat subuh berjamaah dapat pahala tambahan selain 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri.
pahala tambahnya subuh berjamaah apa? Laksana menghidupkan ibadah 1 malam penuh. Makanya bapak ibu mau gelap-gelap datang ke Masjid Ar-Raudhah untuk sholat subuh berjamaah. Betul? Sedekah jelas pahalanya. Makanya bapak ibu semangat. Apa pahala sedekah? Saya kasih yang paling kecil saja contohnya. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Makanya tadi saya lihat kotak infaknya lewat pun masih dipanggil. Sini saya mau ikutan. Kenapa? Pahalanya jelas. Tapi ketika Ramadan, Allah tidak pernah memberitahu berapa besar pahala Ramadan. Silahkan Bapak buka kitab fikih setebal apapun. Tanya dengan para masyayikh yang paling alim tentang pahala puasa. Insya Allah nggak akan ketemu. Karena Allah berjanji dalam hadis qudsi, as-siyamu li wa ana ajzibih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ada mboten Allah bicara pahala di sini? Masih kurang yakin? Kalau tanya. Perintah untuk puasa ayatnya bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena puasa panggilan iman, bukan panggilan Islam. Kenapa? Orang Islam itu ada 3. Ada orang Islam beneran, ada muslim beneran, ada muslim musiman, ada muslim musingin. Bikin pusing. Muslim beneran yang jamaah Ar-Raudhah nih malam ini, saya percaya semua muslim beneran. Amin. Kalau muslim musiman bagaimana Syauki? Lihat musimnya. Waktunya Maulid datang, waktunya Mi'raj duduk, waktunya Ramadan hadir, waktunya nyepi matiin lampu, waktunya Natal ikut pakai topi Santa, tergantung musimnya. Desember kemarin kejadian Pak, ketika ditanya Om apa? Om Santanya kemana? Lagi sholat asar katanya. Santa sholat asar katanya. La haula wala quwata illa billah. Ini tergantung musimnya aja. Lalu kalau muslim musingin ya memikir saja sendirilah. Ngaku Islam tapi senengannya ngancurin Islam dari dalam Pak. Ngadu domba kita itu muslim bikin pusing Pak. Makanya benar, maaf sekali, maaf. Perintah puasa cuma untuk orang yang beriman. Kalau puasa untuk orang Islam, ayat yang turun cukup ya ayyuhal muslimun. Kalau diwajibkan untuk orang Islam. Kalau puasa di Ramadan diwajibkan untuk semua manusia, semua agama. Karena Nabi sendiri mengajarkan summu tasihu. Berpuasalah kalian maka Allah akan kasih kalian kesehatan. Betul? Tapi maaf, kalau Ramadan untuk semua manusia, ayat yang turun ya ayyuhan nasu. Hai golongan manusia. Tapi kenapa ketika puasa Ramadan ayat yang turun ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Puasa panggilan iman. Ketika iman dipanggil, Allah enggak kasih tahu seberapa besar pahala di dalamnya, Pak. Makanya maaf, masih kurang yakin? Baginda Nabi membaca. Baginda Nabi sudah memberitahu bagaimana cara orang Gria Permata Gedangan 2 ini puasa, Pak. Hampir 15 abad yang lalu. Apa baginda Nabi mengajarkan? Kam min shaimin. Berapa banyak nanti umatku, umat Islam di Perum Gria Permata Gedangan 2 yang ketika masuk Ramadan tidak mendapatkan kebaikan apapun dari Ramadannya illal ju' wal atas, kecuali cuma sebatas menahan lapar dan hausnya saja.
Artinya apa Bu? Poso si poso nggih, tapi ngerasani tonggo ya jalan terus. Puasa si puasa kita Pak, tapi masih suka ngambil yang bukan haknya. Puasa si puasa kita Mas di sini, tapi masih banyak tidurnya daripada ibadahnya. Syauki jangan sembarangan kamu. Kenapa Pak? Salah saya. Tidurnya orang puasa kan juga bagian dari ibadah. Memang benar, kula setuju Pak. Tidurnya orang berpuasa bagian dari ibadah selama 2. Pertama, tidak meninggalkan kewajibannya sebagai muslim. Itu aja dulu deh. Yang kedua, tidurnya diniatkan untuk menghindari maksiat. Kalau kita melek akan melakukan maksiat, maka tidur itu lebih baik dan nilai ibadah. Tapi kalau tidurnya orang puasa dari bar sahur sampai menjelang maghrib, itu bukan puasa, belajar mati Pak. Ayo, mumpung kita baru masuk hari ke-6 malam hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih panjang umur kita bisa menuntaskan Ramadan ini. Kita keluar sebagai pemenang-pemenang Ramadan. Amin. Cuma saya titip pesan. Ini pesan untuk diri saya. Kalau Allah kasih saya bertemu sampai akhir Ramadan. Ayo kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan terbaik yang kita lakukan Pak. Oh kami kurang baik apa Syauki? Saya nggak mau ngomong, tolong sadar diri saja. Kita masih menjadikan Ramadan tidak lebih sebatas pertandingan. Dalam pertandingan niku minimal sedikit-dikitnya 3 babak Pak. Babak penyisihan, babak semifinal dan babak final. Kita masih jadikan Ramadan kayak begitu. 10 hari pertama Ramadan babak penyisihan. Ini sekarang nih masih penyisihan nih Pak. Ya namanya babak penyisihan, semua tim ikut mainan Pak. Yang nggak main, yang nggak bisa main pun boleh ikut main kok. Kenapa? Penyisihan. Makanya lihat awal-awal Ramadan ini masjid-masjid Sidoarjo masih full house, nggak kuat nampung jamaah. Kenapa? Babak penyisihan. Begitu masuk 10 hari kedua Ramadan, semifinal. Ya namanya semifinal, tim sudah mulai banyak yang gugur. Makanya lihat 20 hari ke-20 nanti Pak. Ya. Hari ke-11 sampai ke-20 banyak masjid-masjid Sidoarjo mengalami kemajuan sholat. Sholatnya makin maju. Yang prihatin kapan? 10 hari ketiga Ramadan, babak final. Ya namanya babak final, tinggal 5-6 tim saja yang bertanding Pak. Makanya lihat akhir Ramadan nanti Pak. Biasanya di masjid sholat berjamaah, imam doang sama pengurus. Kita lupa. Baginda Nabi mengajarkan kalau sudah masuk 10 hari terakhir. Dijelaskan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Baginda Nabi niku kalau sudah 10 hari terakhir, beliau sing-singkan lengan baju, hamparkan sejadah lebih banyak di masjid daripada di rumah. Saya tahu masyarakat Gria sini kalau sudah 10 hari terakhir Ramadan gak ada yang di rumah. Tapi juga gak ketemu di masjid. Hilang sudah kesakralan Ramadan ketika 10 hari terakhir Pak. Betul. Sudah jadi bosan kita Pak. Kenapa? Kita menjadikan Ramadan cuma sebatas kewajiban, euforia belaka. Yang penting kan saya puasa. Lihat akhir Ramadan nanti. Orang ngerokok udah gak ada malunya Pak. Ayo, mumpung kita masih ketemu Ramadan. Di mana bulan Ramadan ini bulan impian untuk umat Islam. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini, ibu yang bawa pulpen tolong catat. Di bulan Ramadan ini, doa setiap malam dijawab sama Allah. Permintaan dikabulkan,
pahala dilipat gandakan, dosa diampuni, taubat diterima, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Tidak ada malam istimewa untuk umat Islam kecuali malam-malam Ramadan. Oh Syauqi, saya minta terus tiap malam kok belum dikabulin. Kembali kepada surat Al-Fatihah. Apa surat Al-Fatihah mengajarkan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang kalau na'budunya benar, nasta'innya pasti lancar. Ayo, kenapa ulama-ulama kita, guru-guru kita, para masyayikh kita, sunan, enggak usah jauh-jauh Sunan Ampel, terlampau jauh. Kita punya di Jawa Timur seorang ulama karismatik, Rahmatul Abror, Kiai Haji Hamim Jazuli, Gusmi. Apapun yang beliau ucapin Allah kasih. Di Tanggul ada seorang ulama dari zuriat baginda Nabi, Habib Soleh Al-Hamid. Beliau mendapatkan lakob atau julukan dari masyarakat, doa Habib Soleh jauh lebih cepat dikabulkan daripada petir yang sedang menyambar. Ulama-ulama kita, orang tua kita, kenapa kalau beliau berdoa, orang tua dulu anaknya sakit, bismillahirrahmanirrahim, sembuh Pak. Betul. Lalu kenapa kita sekarang minta sama Allah rasanya lama? Kuncinya mudah, mereka ibadahnya benar, kita ibadahnya asal-asalan. Ini loh yang menyebabkan terhijabnya kita dengan Allah. Kenapa? Salatu abdi baini wa baina abdi. Saya bilang tadi, kita nih gara-gara belajar dari internet, akhirnya kita salah mandang agama kita, Pak. Islam itu mudah, jangan dipersulit, tapi tolong jangan digampang-gampangin. Sekarang ini kita lebih senang menghidupkan sunnah, tapi lupa nyempurnain yang wajib. Nih masalahnya Pak, kenapa doa kita jarang dijawab sama Allah? Saya tanya, buat bapak-bapak saya nih, yang sering hadir di masjid sholat berjamaah. Qobliyah ba'diyah hukumnya apa? Sunnah. Mengqadha sholat hukumnya? Berapa banyak dari bapak-bapak saya yang sudah pernah membayar hutangan sholatnya? Oh sunnah bagus biar kita cinta sama Nabi. Bagaimana dapat pahala sunnah kalau yang wajib belum sempurna Pak? Berapa banyak dari kita, bapak ibu punya hutang puasa. Ini maaf. Punya hutang puasa, sebelum ditunaikan meninggal dunia, hutang puasa bapak ibu bisa lunas di hadapan Allah ketika anak dan keluarga menunaikan fidyah. Bapak ibu punya hutang nazar, belum ditunaikan meninggal, hutang nazar panjenengan bisa lunas ketika anak keturunan menunaikan nazarnya. Tapi ketika panjenengan punya hutang sholat, belum dibayar meninggal dunia, innalillahi. Sampai di yaumil hisab Allah nanti akan tetap jadi hitungan sholat, hutang sholat. Ingat, awwaluma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholah. Berapa banyak dari panjenengan, maaf, yang dari mulai balik sampai sekarang pernah mengqadha sholat-sholatnya yang tertinggal. Ini loh, akibatnya kita beramal tapi nggak pakai ilmu, atau berilmu nggak diamalkan. Dua-duanya bohong Pak. Al-Imam Ibnu Ruslan mengajarkan dalam satu riwayat, amal yang nggak pakai ilmu nggak dapat pahala Pak, walaupun banyak yang dikeluarkan. Kalau dibalas Pak, tapi balasannya Allah itu dua. Ada yang sebagai nikmat, balasan Allah. Ada yang sebagai istidrak.
istidraj. Allah maha pengasih tanpa pilih kasih. Tapi tidak semua yang dikasih bisa disayang sama Allah. Ini masalahnya. Ayo perbaiki lagi ibadah kita. Jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk membayar hutangan-hutangan sholat kita, Pak. Dan luar biasanya Allah apa? Betapapun baru 2 kali kita qadha, ternyata lusa kita meninggal, hutang sholat kita lunas di hadapan Allah. Kenapa? Kita sudah pernah melakukan qadha. Allah itu maha ghafur. Jangan takut dengan, saya utang saya banyak Syauqi. Tunaikan saja dulu. Caranya bagaimana Syauqi? Caranya mudah. Tinggalkan dulu qobliyah ba'diyah. Ganti dengan qadha. Dan di manajemen diatur, Pak. Minggu ini qadha zuhur. Zuhur semua. Dari Ahad sampai Sabtu. Pekan depan ganti asar. Asar qobliyah ba'diyahnya. Pekan depan lagi maghrib. Maghrib semua. 5 pekan kalau ngambil qobliyah ba'diyah 70 hari sholat kita sudah sempurna. Kalau ambil qobliyah ba'diyah. Dan maaf, hebatnya ba'diyah subuh ada apa tidak? Enggak ada. Ba'diyah asar pun tidak ada kecuali di Masjidil Haram. Betul? Tapi ketika Bapak Ibu niatnya mengqadha sholat, maka Bapak Ibu mendapatkan pahala ba'diyah. Kok bisa begitu Syauqi? Memang seperti itu. Nanam padi pasti numbuh rumput. Nanam rumput jangan berharap padi akan naik. Nah, setelah 5 pekan Allah masih kasih kita panjang umur, baru mulai sunnah jalankan. Tapi juga jangan cari sunnahnya yang muakkad, yang kebaikannya itu hampir mendekati yang wajib. Apa contohnya Syauqi? Mendekati ya, bukan mengganti. Mendekati. Apa contohnya? Sholat sunnah awabin. Ini dulu yang dikejar, Pak. Kenapa mesti sholat sunnah awabin Syauqi? Karena Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengajarkan barang siapa yang menghidupkan sunnah awabin, kalau nggak bisa setiap malam, seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa, maaf. Sholat awabin itu seminggu sekali. Waktunya nggak setiap malam, saya lupa. Maafin. Sholat awabin itu waktunya tertentu. Malam Jumat dari habis maghrib sampai menjelang Isya. 4 ikhtilaf ulama. 4 rakaat 1 salam, ada 4 rakaat 2 salam. Ini ikhtilaf saja. Terserah mau ngambilnya yang nyaman. Kalau nggak bisa setiap pekan, sebulan sekali. Kalau sebulan sekali nggak mampu, setahun sekali. Setahun sekali nggak mampu juga, minimal 1 kali dalam seumur hidup. Makanya sunnah awabin masuk dalam hitungan sunnah muakkad. Hampir pahalanya mendekati yang wajib. Kenapa? Sayyidina Ali karamallahu wajah mengajarkan barang siapa yang menghidupkan sekali saja sunnah awabin, dia akan diganjar pahala laksana menghidupkan sholat selama 200 tahun. Itu ganjaran sunnah awabin. Ambil dulu itu supaya apa? Kita ndak tahu rezeki jodoh maut cuma punya Allah, betul? Kita lagi asik mengqadha, kita meninggal dunia masih ada sisa hutang tertutup oleh sunnah. Nah, ini sunnah itu bukan menggantikan yang wajib. Sunnah itu sampai kapanpun tetap sunnah. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan pun nggak ada dosa. Betul? Ini kan seolah-olah kalau bicara sunnah sudah mendekati wajib. Bahkan bisa menggantikan wajib. Makanya orang tua kita dulu sholat ya sholat saja nggak ada masalah kok. Mau takbiratul ihramnya bagaimana, mau sedekapnya bagaimana, mau tahiyatnya bagaimana, nggak ada masalah. Kenapa? Ikhtilaf. Sekarang tidak. Yang begini takbiratul ihram dimasalahin. Yang duduk tahiyat beda dimasalahin, bukan sunnah.
Kalau mau bicara sunnah, saya tanya, ada berapa sunnah dalam sholat, Pak? Ntar kalau saya bilang kayak begitu, saya tanya, ada berapa sunnah dalam sholat itu? Banyaknya berapa? 217 sunnah dalam sholat, Pak. Termasuk sedekap itu ada sunnahnya. Apa kita semua pada sibuk dari dulu? Enggak. Kenapa? Sunnah dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan ya sudah. Lana a'maluna walakum, selesai sudah. Yang penting kita sholat, itu saja udah cukup, Pak. Bahkan guru saya Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi Kuitang ngajarin begini sama saya. Syauki, iya Mi, saya manggilnya Ami, bah ke beliau, paman. Iya Mi, ada apa? Lu, ya orang Jakarta, kamu kalau betapapun masih senang berbuat dosa, Ami pesan kata beliau, sholat jangan ditinggal. Betapapun kita masih senang dosa. Saya tanya, Mi, kan sholatnya orang melakukan dosa nggak diterima. Habib Ali tersenyum. Apa kata beliau? Soal urusan sholat lu diterima apa kagak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang terpenting mau diterima atau tidak, kita nggak punya hutangan sholat. Bayangin kita melakukan maksiat, dosa. Meninggalkan sholat dengan sengaja, dosa. Lalu masih punya hutangan sholat, 3 dosa dalam sekali waktu kita melakukan maksiat. Ini kita sudah melampaui ketentuan Allah. Sholat kita nggak diterima kalau habis melakukan dosa. Memang Bapak Ibu yakin nggak dosa sholatnya pasti diterima? Ayo jangan kita ganggu tugasnya Allah. Kita sadar diri kita ini cuman makhluk. Tugasnya makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bahkan maaf, sunnah dalam ibadah bisa jadi makruh dilakukan. Ini pentingnya fikih nih Pak, biar kita tahu nih. Ini pentingnya fikih dalam ibadah. Ikhtiras, sholat sebelum kita naik, ya habis sujud kan ada duduk ikhtiras. Tapi ketika imam tidak melakukan ikhtiras, makmum melakukan ikhtiras, maka makmum itu dapat kemakruhan sholat. Walaupun ikhtiras itu sunnah, Nabi melakukan. Tapi ketika imam tidak melakukan ikhtiras, kita ikhtiras, itu dalam kitab Riyadul Badi'ah makruh hukumnya kita ikhtiras. Fatihah dalam sholat hukumnya wajib. Tapi ketika kita berjamaah maka jatuhnya sunnah. Itu pentingnya fikih Pak. Amal wajib pakai ilmu, ilmu wajib diamalkan. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin, ayo perbaiki lagi, terutama sholat kita Pak. Sholat kita saja dulu. Jangan peduli omongan orang. Saya nyamannya duduk tahiyat begini, ya sudah tahiyat saja. Lalu mereka juga banyak kok menyelisihi kok. Katanya sunnah yang bangun dengan duduk tangan terkepal. Guru saya Ustadz Gus Ujer itu menyatakan tidak ada satupun hadis yang menyatakan baginda Nabi bangun dengan duduk terkepal. Itu doif jidan. Mereka nyatanya lakukan itu kok. Dan kita nggak pernah nyalain, biarin mereka nyamannya bagaimana. Sholat itu masalah kenyamanan kok. Bagaimana caranya kita jadikan sholat kita bukan cuma sebagai kewajiban dan sunnah, tapi kita nyaman karena sholat adalah kebutuhan. Yang pertama, ya, jadikan Ramadan kita ini sebagai Ramadan yang terbaik. Yang kedua,
Yang kedua, jadikan Ramadan yang kita lakukan ini sebagai Ramadan yang terakhir yang kita lakukan. Kenapa memang Saukiko yang terakhir? Orang di mana-mana minta panjang umur, kamu malah jadiin Ramadan yang terakhir. Ada dua. Pertama, supaya timbul kekhusyuan kita dalam menikmati ibadah di bulan Ramadan. Orang kalau lagi ingat mati, Pak, sholatnya bener kok, Pak, nggak bisa diajak bercanda, Pak. Karena baginda Nabi mengajarkan, bekerjalah kalian untuk dunia seolah-olah hidup selamanya. Tapi beribadahlah kalian untuk akhirat seolah-olah kalian akan mati besok. Supaya apa? Timbul kekhusyuan kita dalam melakukan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, dan ini yang terpenting. Tidak ada satupun janji Allah, tidak ada satupun jaminan dari baginda Rasul. Kita masih bisa diketemukan dengan Ramadan yang akan datang. Ramadan selalu datang ke dunia setiap tahun, pasti. Sampai nanti datang kiamat. Tapi pertanyaan yang harus kita pikirkan, bisakah kita berjumpa dengan Ramadan selanjutnya setelah Ramadan ini, Pak? Makanya mumpung masih dijadikan kita bertemu di Ramadan. Ayo, jadikan momentum Ramadan terakhir ini sebagai momentum terbaik yang kita jalani. Ambil fadilah di mana akhir 10 hari terakhir Ramadan ada satu malam ketika kita ibadah nilainya khairun min alfi syahr. Ambil itu, Pak. Ambil Lailatul Qadar. Karena tahun kemarin kita nyarinya Lailatul Qadar. Ini jalan-jalan dulu nggak nyampe-nyampe. Maka ayo momentum tahun ini kita ambil, kita gapai Lailatul Qadar dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Nah makanya atas dasar itu semua mengembalikan lagi nilai-nilai keimanan di malam-malam Ramadan ini. Kami ingin mengajak jamaah Masjid Ar-Raudhah sudi dan mau kiranya untuk membantu menghidupkan kembali salah satu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada baginda Nabi berupa Al-Qur'anul Karim. Karena hadisnya tadi saya baca di awal, afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Sebaik-baiknya umatku adalah yang membaca Al-Qur'an. Sedangkan dalam riwayat lain baginda Nabi mengajarkan apa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Qur'an karena Al-Qur'an yang kita baca akan datang memberikan pertolongan bagi para sahabat-sahabat Al-Qur'an. Sahabat Al-Qur'an salah satunya apa? Man uhiyal Qur'an, mereka yang menghidupkan Al-Qur'an. Karena baginda Nabi mengajarkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kita manusia yang terus belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Baginda Nabi sendiri mengajarkan dalam riwayat lain, orang yang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri. Ayo kita ambil jalan pintas. Mungkin karena kesibukan Bapak Ibu jarang buka Al-Quran. Tapi dengan berwakaf Al-Quran yang akan dibaca oleh saudara-saudara kita yang lagi terkena musibah di Kepulauan Sumatera, Bapak Ibu akan kebagian pahalanya jua. Ayo, jadikan diri kita malam hari ini, di malam penuh keberkahan ini, sebagai sahabat-sahabat Al-Quran. Sauki, saya pengen ikutan wakaf tapi ada sedikit masalah. Apa? Saya nggak punya duit. Oh tenang, jangan jadikan duit sebagai sumber utama kita nggak mau membantu agama. Ya kalau nggak punya duit bagaimana saya bisa bantu? Infak, sedekah dan wakaf, UUD, betul? Ujung-ujungnya duit. Baik. Ada dua alasan. Pertama, kenapa saya berani bilang jangan jadikan duit sebagai alasan utama. Pertama, yang gak punya duit itu kita, Pak. Allah Maha Pemberi rezeki. Itu yang pertama. Yang kedua, malam ini kami gak minta tunai. Tapi kalaupun ada yang bisa tunai, kami berucap kepada Allah Alhamdulillah. Justru malam Ramadan ke-6 ini,
Kami ingin mengajak jamaah Raudhah langsung praktek. Buktikan apa yang diajarkan baginda Nabi dalam hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa. Segala sesuatu berasal dari niat dan Allah pasti memberikan apa yang sudah kita niatkan itu sendiri, Pak. Ayo. Oh, niat saja Syauqi, niat saja. Tunaikannya kapan? Kapanpun ketika Bapak Ibu sudah dikasih keluasan rezeki. Boleh besok, lusa, pekan depan, bulan depan, atau kapanpun. Kalau begitu Syauqi, saya mau ambil banyak, tapi bayarnya dicicil. Umpama 1 bulan saya nyicil 5 mushaf dulu, karena saya mampunya segitu 1 bulan. Tapi mumpung kalian di sini, ambil keberkahan wakaf, akadnya, saya mau ambil banyak sekalian. Boleh apa tidak? Boleh, silakan. Kalau untuk urusan dunia saja kita mau ngotot untuk mencicil, lalu kenapa untuk urusan akhirat kita nggak mau ngotot nyicil, Pak? Ya bukan nggak mau Syauqi, saya takut. Takut apa, Pak? Iya, kalau saya bisa menunaikan, nanti kalau belum ditunaikan sempurna saya meninggal, kan saya punya hutang. Baik, Bapak Ibu, malam ini kami dari Badan Wakaf Al-Quran berani berkata, demi Allah, kami tidak akan menjadikan niat wakaf panjenengan ini pun sedoyo sebagai beban hutang baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Kok begitu Syauqi? Kan bayarnya nanti. Sebab kami tidak mengajar untuk berniat nazar. Kami tidak mengajak niat nazar. Kalau kami ngajaknya niat nazar, maka percayalah Pak, jadinya beban hutang. Terucap dari ucapan panjenengan sendiri, bukan kami. Syauqi, saya tunaikan 7 hari lagi ya Syauqi. Baik Pak. Tapi kalau sampai hari ke-8 belum ditunaikan, kami akan bersikap. Kami akan menelpon dan menagih Bapak Ibu di hari ke-8 macam debit kolektor. Tuh bener ini. Kenapa? Kan nazar. Nazar adalah hutang, Pak. Pun kalau ternyata belum 7 hari meninggal dunia, maka beban nazar ini tadi saya bilang wajib turun kepada anak keturunan kita. Makanya saya ngaji hukum sama guru saya. Saya tahu yang berat. Makanya saya nggak ngajak jamaah Raudhah ini yang berat-berat, Pak. Lalu yang kalian ajak apa? Kami cuma mengajak jamaah berniat azam saja wakafnya. Kapanpun dikasih keluasan rezeki silahkan tunaikan. Dan kami dari yayasan tidak akan pernah menelpon untuk menagih. Kalaupun ada pihak admin yayasan menelpon, tugasnya hanya mengingatkan. Lalu kalau kami meninggal dunia bagaimana Syauqi? Bagus. Loh kok malah bagus? Karena Bapak Ibu akan menyaksikan betapa dahsyatnya pahala dari niat yang Bapak Ibu lakukan malam hari ini. Kan dalam Islam jangankan berbuat baik, niat saja kan dapat pahala. Betul apa betul? Salah. Benar. Ngapunten, mohon maaf Mbak Yai. Ini sekali lagi kita nih beramal nggak pakai ilmu sehingga salah. Tidak semua niat itu menghasilkan pahala, Pak. Contoh, saya niat nanti sholat subuh di Masjid Ar-Raudhah Sidoarjo. Keboan Singkep. Ya, Keboan Sikap. Bagus nggak niat saya? Bagus. Tapi sampai qomat subuh saya belum keluar dari penginapan saya di Darmo. Maka saya belum mendapatkan pahala niat sholat subuh saya. Walaupun niat saya baik. Bagus. Memang Pak, niat yang dapat pahala seperti apa Syauqi? Diajarkan oleh guru kula dalam Rahmat Al-Mukarram Ki Haji Robi Dongkal dalam kitab Iqna. Itu di bab niat gamblang sekali, Pak. Niat yang menghasilkan pahala itu wajib dibarengi dengan ikhtiar. Artinya apa? Kula niat sholat subuh di Masjid Raudhah di Geria Permata Gedangan 2. Jam 3 saya keluar dari penginapan menuju Masjid Raudhah di Keboan Singkep. Tapi di jalan tol ban kendaraan saya pecah.
menyebabkan saya nggak bisa datang sholat subuh berjamaah di Masjid Raudhah. Disinilah ketetapan Allah. Allah berikan saya pahala subuh berjamaah Masjid Ar-Raudhah sebanyak jamaah yang datang sholat subuh pagi itu. Nah sama, makanya malam hari ini kami cuma mengajak jamaah Ar-Raudhah ambil pahala niatnya saja dulu. Caranya bagaimana ikhtiarnya Syauqi? Cukup 3. Izinkan kami tidak minta tunai, tapi tolong izinkan kami mencatat nama, nomor telepon dan niat. Ini niat pun sunnah muakkad. Karena banyak dari kita nih ntar aja di rumah takut riya. Jangan Pak, jangan dibiasakan begitu Bu. Kenapa? Dalam Islam beda tempat itu sudah beda amal. Jadi ibu amalnya di masjid tapi niatnya di rumah, nggak dapat pahala di masjidnya. Hati-hati nih. Jadi sebutin saja Syauqi, saya kan malu. Dalam hati memang siapa sih di antara kita yang bisa sama-sama baca hati kita? Lautan dalam bisa diukur, lautan hati nggak bisa. Sebutin aja dalam hati, saya niat wakaf ini untuk orang tua saya yang meninggal dunia. Rasa-rasanya ketika beliau masih ada, saya belum bisa nyenengin. Mudah-mudahan walaupun gak banyak wakaf Al-Quran ini, Allah senengin orang tua saya di alam ruhnya. Sebutin siapa namanya. Untuk penyakit, untuk hajat dunia, apapun hajatnya itu, niatin saja sudah. Saya niat supaya anak saya yang di pesantren supaya gampang menerima ilmu-ilmu dari guru-guru. Sebutin siapa yang lagi ngaji. Sudah selesai, sudah habis itu Syauqi, Bapak Ibu tinggal tunggu betapa Allah Tuhan kita maha kaya dan maha mengayakan. Ayo Bapak Ibu, walaupun cuma dengan berniat di bulan Ramadan ini jangan pernah lepaskan kebaikan walaupun cuma dengan niat itu sendiri. Bagaimana prosesnya nanti disampaikan oleh abang saya Ustadz Musyafa. Saya izin istirahat sebentar. Istirahat saja, tapi tolong jangan bubar dulu. Kenapa? Insya Allah pengajian malam ini sampai jam 12 kurang 5. Enggak bercanda. 10 menit selesai kok Bu. Nah, paling ini 10 menit insya Allah sudah selesai. 10-15 menit. Ada 2 alasannya. Pertama, program malam ini program wakaf. Maka nanti di akhir acara akan ada akad wakaf secara jamaah. Yang kedua, monggo tolong jangan biasakan kita pulang sebelum ditutup sama doa. Ini bukan untuk saya. Kalau untuk kami malam ini mohon bukakan pintu ridho. Karena bawa program jadi bubarnya agak lama. Tapi untuk guru-guru saya besok ngajar di Masjid Ar-Raudhah ini, tolong jangan biarkan beliau itu baca doa sendiri. Jangan kita pulang. Kenapa? Demi Allah, penceramah kayak saya ini tidak membawa berkah apapun. Justru keberkahan itu datang saat pembacaan doa yang Bapak Ibu aminkan. Disinilah momentum berkah diturunkan Allah kepada kita. Doa dijawab oleh Allah, bangunnya kita dari majelis ilmu mendapatkan jaminan ampun atas segala dosa-dosa kita. Ayo Bapak Ibu, orang tua saya mengajarkan orang yang pulang duluan sebelum ditutup doa di majelis ilmu ibarat pakai baju bagus tapi lupa pakai celana. Ke atasnya ganteng, nengok ke bawah angker Pak. Apa yang mau digagahin? Ayo Bapak Ibu, mumpung roh belum berpisah dari jasad, ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Walaupun hanya dengan niat, jadikan diri kita sebagai sahabat-sahabat Al-Quran yang menghidupkan Al-Quran di Indonesia ini. Silahkan.